Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan kajian subuh Masjid Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalimat ini kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin. Ini tidaklah elok kecuali semua nikmat itu kita berterima kasih dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi ditakdir pagi hari ini kita bisa rukuk dan sujud. Ini adalah nikmat terbesar. Karena andai kata dikonversi nikmat ini dengan diberikan dunia dan seisinya, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kita rukuk dan sujud. Karena dunia dan seisinya andai kata diberikan kepada kita, belum tentu menjadikan wasilah bahagianya kita di akhirat. Tapi rukuk dan sujud ini sebuah kepastian. Seorang yang keningnya digunakan untuk sujud, digunakan untuk bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan seorang itu akan mendapatkan satu farid kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi rukuk sujudnya kita adalah sesuatu nikmat yang luar biasa, tidak bisa dikonversi dengan apapun. Maka sekali lagi, ketika kita bisa menghadiri undangan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak ada kalimat lain kecuali kita bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang uswah hasanah, contoh teladannya kita tiru dari apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan, kerjakan, contohkan, itu pasti akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji ayat-ayatnya Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-17. Di sini Allah berfirman, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, masaluhum, perumpamaan mereka, perumpamaan orang-orang yang kemarin sudah kita kaji, yaitu orang-orang
kafir dan orang-orang munafik. Ini Allah membuat satu perumpamaan mereka, kata Allah. Kamatsalil ladzi istauqada nara, itu seperti orang alladzi istauqada, yang menyalakan naron, yaitu api. Jadi ada orang menyalakan api, falamma adha'at ma haulahu, maka ketika telah menerangi, adha'at itu menerangi, telah terang benderang, telah menyala, ma haulahu, apa-apa yang ada di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, tiba-tiba mati lampu. Dari terang benderang itu kemudian gelap gulita. Ini pasti akan kelabaran kita. Jadi di rumah sendiri pun, kalau kita sudah tahu tentang posisi, tentang arah, tentang barang-barang di sekeliling kita, andai kata mati lampu pun kita masih kelabaran. Apalagi di tempat yang tidak kita kenali, bingung lagi. Ini satu gambaran bahwasanya cahaya itu adalah amat sangat penting sekali. Meskipun cahayanya itu kecil, cahaya kecil pun bisa menjadi hudan, bisa menjadi petunjuk bagi kita. Maka dalam keadaan gelap gulita itu, meskipun sekecil apapun, apakah itu lampu sentil, apakah itu sekarang lampu HP kita, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam keadaan gelap kita. Nah, ini saya akan mengkaji dulu tentang kalimat masaluhu, perumpamaan mereka. Jadi seringkali Allah di dalam menyampaikan informasi, mendidik kita itu dengan perumpamaan-perumpamaan, gambaran-gambaran. Ini kalau dalam dunia pedagogis atau dalam dunia pendidikan, itu diteliti satu cara yang dianggap efektif dalam mentransfer pemahaman, mentransfer ilmu, informasi. Di antara caranya adalah dengan mengungkapkan, memberikan contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan. Agar apa? Agar mudah untuk ditangkap oleh audiens, ditangkap oleh pemirsa, atau ditangkap oleh murid. Ini dengan cara memberikan satu tamsil, perumpamaan. Dan dalam Quran itu banyak sekali. Makanya dalam dunia pendidikan Islam ini mengkaji atau mengungkapkan sisi dari indahnya Quran, hebatnya Al-Quran, Quran yang disifati sebagai Al-Mu'jizul Munazzal, memberikan satu metodologi di dalam pengajaran, memberikan tamsil-tamsil, perumpamaan. Misalnya Allah di dalam mengungkapkan gambarannya orang yang berinfak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak itu seperti orang yang menanam benih. Gambarannya orang petani nanam benih, satu benih itu tumbuh menjadi 7. Dan setiap 7 batang itu ada 100 butir benih atau butir padi. Ini kan gambarannya siapapun dengan logika yang paling gampang saja bisa menangkap. Artinya apa? Satu kali kita berinfak, tumbuh akan berkembang menjadi luar biasa. Dari 1 menjadi 7, dari 7 menjadi 700, karena setiap tangkainya itu 100 bulir, 100 bulir, 100 bulir. Artinya apa? Orang yang berinfak itu tidak akan pernah merugi. Karena gambarannya seperti tadi, andai kata kita itu melihat seorang petani
yang menanam padi, padinya itu berkembang menjadi 7 batang dari 1 bulir. Kemudian dari 7 batang itu muncul setiap batangnya 100 bulir. Ini kelipatan-kelipatan yang digambarkan oleh Allah yang mudah untuk ditangkap. Ada lagi misalnya Allah Subhanahu wa taala masih tentang orang yang berinfak. Orang yang berinfak itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau rusak sedekahmu. Jadi sedekah itu tidak hanya sekedar kita punya uang kemudian kita berbagi, tidak cukup dengan itu. Tetapi sedekah pun harus punya ilmu. Kenapa? Karena kalau sedekah tanpa ilmu, jangan-jangan sedekahnya menjadi rusak. Seperti tadi diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kau batalkan, jangan kau rusak sedekah. Dengan cara apa? Perusak sedekah, 1 bil manni wal adza, 1 diungkit-ungkit. Ini bahaya. Kalau kita sudah keluarkan, suatu saat kita ngomongin lagi, diungkit lagi. Kamu dulu kalau enggak tak angkat aku, kalau enggak tak kasih bantuan aku, kamu bukan siapa-siapa. Ini namanya al-manni. Mungkin-mungkin satu perkara sedekah yang sudah pernah kita keluarkan, sekali diucapkan itu al-manni, maka hilang sedekah atau pahala sedekah. Jadi hati-hati. Ini diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kita, orang-orang yang sudah beriman, yang ketika berinfak kemudian karena tidak punya ilmunya diungkit lagi. Ini bahaya. Yang kedua, al-azza, menyakiti hati orang yang menerima. Ini juga jadi perusak sedekah kita. Makanya sedekah itu butuh ilmu. Berilah sedekah kita itu dengan elegan. Jangan kemudian menjadikan orang yang kita beri itu merasa direndahkan, merasa dilecehkan, lebih rendah dari kita orang yang memberi. Makanya kita latih terus caranya bagaimana supaya sedekah kita itu betul-betul sedekah yang elegan, equal antara yang memberi dengan yang diberi itu sama. Meskipun kata Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi itu lebih utama, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini secara umum. Ini tawadhu'nya kita, bahwasanya orang yang senantiasa memberi itu jangan kemudian merasa lebih tinggi dari orang yang diberi. Meskipun secara derajat di mata Allah pasti akan beda, tapi nilai-nilai ketawadhuan ini agar tidak rusak pahala kita, posisikan kita sejajar antara orang yang memberi dengan orang yang diberi. Nah, ini ilmu sedekah. Karena apa? Boleh jadi kita ngasih, boleh jadi kita memberi, tapi memberinya kita kadang-kadang yang diberi itu merasa direndahkan, merasa dilecehkan. Karena apa? Mungkin memberinya dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang tidak baik. Ini Quran mengajarkan bahwasanya kalau kita itu sudah bersedekah, jangan kau rusak bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Terus gambarannya Quran, famathaluhum famathaluhum. Jadi perumpamaan mereka itu seperti kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alim. Famathaluhu, perumpamaan orang yang sedekah tapi menyakiti hati orang yang menerima, orang
yang sedekah tapi diungkit-ungkit, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Itu gambarannya seperti ada batu besar, 'alaihi turab, yang di atasnya itu ada batu, ada debu. Jadi batu besar licin, di atasnya ada debu. Fa asabahu wabil, kemudian diguyur dengan air yang sangat deras, diguyur dengan hujan yang sangat deras. Jadi fa asabahu wabilun fatarakahu sholda. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, gambaran orang yang sedekah tapi diungkit-ungkit, gambaran orang yang sedekah tetapi menyakiti hati orang yang menerima, itu seperti batu licin, di atasnya ada debu, diguyur dengan hujan yang sangat deras, maka tidak ada bekasnya sama sekali. Ini satu gambaran tamsil dalam Al-Quran bagaimana eman-emannya sedekah yang sudah dikeluarkan tapi gak ada bekasnya sama sekali. Makanya hati-hati, semua itu butuh ilmu. Dalam ayat yang lain Allah kasih gambaran, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah gak malu-malu kalau ngasih perumpamaan yang kelihatannya menurut kita itu remeh kecil. Yaitu apa? Allah ngasih tamsil, gambaran, contoh perumpamaan, yaitu nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kasih contoh perumpamaan nyamuk diangkat di dalam Quran jadi contoh. Wa ma fawqaha, atau bahkan lebih rendah dari nyamuk. Sebagai tamsil pelajaran bagi kita, seperti kemarin 2 tahun kita pandemi, itu kan satu yang diperlihatkan oleh Allah untuk jadi tamsil. Ada hewan yang lebih rendah, lebih kecil dari nyamuk, tetapi menggegerkan dunia luar biasa. 2 tahun gak kelar-kelar. Namanya corona. Lebih kecil dari nyamuk diangkat oleh Allah agar mata kita membuka, pikiran kita itu kemudian terbuka, hati kita terbuka bahwasanya ada Allah yang Maha Kuasa. Yang Allah kalau sudah memperlihatkan kekuasaannya, virus yang tanpa atau tidak kelihatan mata saja bisa menggegerkan dunia luar biasa. Ini tentaranya Allah, agar kita ini mengatakan bahwasanya subhana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata sesuatu yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia, termasuk bakteri, virus, dan juga yang ditampilkan di dalam Quran itu ada nyamuk. Nyamuk itu kalau kita teliti strukturnya, yang kecil seperti itu ternyata jaringan-jaringan di dalamnya luar biasa. Nyamuk yang kecil seperti itu di dalamnya ada virus, ada bakteri, ada macam-macam luar biasa. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya menjadikan takjubnya kita. Ya Allah, nyamuk yang sekecil ini kok ya luar biasa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita dengan melihat nyamuk, banyak hal yang terjadi yang disebabkan karena nyamuk. Ada penyakit karena nyamuk sehingga ada dokter yang meneliti, mengobati tentang itu. Ada nyamuk yang kemudian menjadikan penyakit, apakah malaria, DBD dan lain sebagainya. Kemudian dalam dunia kedokteran menjadi sebuah ilmu dan penelitian, bahkan menjadi spesialisasi di dalam kedokteran. Artinya apa? Bahwa ini adalah sesuatu yang ditampilkan oleh Allah yang tidak sia-sia. Makanya Allah tidak malu kalau kemudian memperlihatkan kepada makhluk dengan perumpamaan-perumpamaan yang kecil,
seperti nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Ini tamsil namanya. Ada lagi kemudian Allah memberikan satu gambaran, perumpamaan, perbandingan antara orang yang bertuhan satu dengan orang yang bertuhan banyak, dengan logika berpikir yang sangat mudah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salama lirajulin hal yastawiyani masalah falhamdulillah. Kata Allah, Daraballahu, Allah membuat satu perumpamaan. Daraballahu mathalan, kasih contoh, kasih perumpamaan, perbandingan. Perbandingan apa? Rajulan fihi syuraka, seorang yang mempunyai banyak tuan, banyak bos, banyak majikan. Yang bos, tuan, majikan itu syuraka, yang banyak kepentingannya, perintahnya banyak, bahkan mungkin perintahnya itu beda-beda syuraka, antara tuan yang satu dengan tuan yang lain, bos yang satu dengan bos yang lain. Ini beda-beda, perintahnya beda, larangannya beda. Ini pasti kita sebagai karyawan, sebagai orang bawahan, mau ngikuti bingung, mau ngikuti Tuhan atau tuan bos yang satu, nanti bos satunya lagi merit. Kalau ngikut dia nanti gak enak sama yang sini. Kalau ngikut sini kok yang bayar yang banyak sana dan sebagainya. Jadi kita bingung. Perintahnya banyak, beda-beda, larangannya juga mungkin beda. Dibandingkan dengan warajulun salama lirajulin, seorang yang hanya punya satu tuan, satu majikan. Yang majikannya itu disifati salama, enak banget, perintahnya nggak memberatkan. Ini seperti gambarannya Allah, Allah yang Maha Esa, Tunggal, Satu. Perintahnya nggak pernah memberatkan. Karena apa? Allah sampaikan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan makhluk illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya kita. Perintahnya nggak pernah susah-susah. Apa ada syariat dalam Islam yang susah? Nggak ada. Quran atau syariat Islam perintahnya hanya satu, suruh untuk bersyahadat. Syahadat ini gak modal, cukup dengan lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak ada modal sama sekali. Siapapun bisa mengucapkannya, gak usah bayar, gak usah ada retribusi, gampang. Cukup dalam hati mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah beres, perintahnya gampang. Sholat juga sama. Sholat perintahnya ini kita disuruh untuk sholat 5 waktu yang waktu-waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun tidak ada yang susah. Kalau perintahnya berdiri, gak bisa berdiri sambil duduk. Perintahnya duduk, gak bisa duduk sambil rebahan. Rebahan gak bisa sambil dengan isyarat. Bahkan kalaupun kita ini sudah tidak bisa apa-apa, yang mensolatkan orang lain. Ini perintah yang sangat gampang. Maka tadi Allah kasih perbandingan bahwasanya antara Tuhan banyak dengan Tuhan satu, kira-kira enak mana? Maka Allah tanya di dalam ayat ini, hal yastawiyani masalah, apakah sama? Ini Allah nanya tapi gak ada jawabannya. Kenapa? Dalam tafsir itu disebutkan, orang yang pikirannya sehat, waras,
pasti akan menjawab enak punya Tuhan satu. Orang yang akalnya waras sehat tidak mungkin menjawab enak Tuhan banyak yang perintahnya banyak saling bertentangan. Pasti akan mengatakan enak punya Tuhan satu. Maka ketika logika kita ini sudah waras, di ujung akhir ayat ini Allah perintahkan, kalau kalian memang sudah tahu jawabannya enak punya Tuhan satu, falhamdulillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah, terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tamsil gambaran. Jadi dengan enak, mudah dan logika seperti ini, orang awam pun akan mudah untuk mencerna dengan cara gambaran-gambaran tamsil-tamsil. Makanya ini menjadi cara kita. Mungkin kalau kumpul dengan anak, kumpul dengan cucu, itu kasih satu perumpamaan dan cerita. Cerita ini juga bagian dari metodologi transfer pemahaman dari Allah ke kita. Quran ini kan sebagian besarnya ini adalah kisah, cerita. Nanti mungkin di ayat-ayat berikutnya sudah mulai banyak cerita tentang kaum Bani Israel. Tapi sebetulnya kisah-kisah cerita itu bukan hanya sekedar kisah mengenang masa lalu, tidak. Tetapi kisah cerita yang diangkat oleh Allah itu sebagai ibrah, bahkan menjadi teori sosial bagi kita. Bagaimana kemudian menciptakan satu keadaan kondisi supaya tidak terjadi kondisi seperti yang diceritakan oleh Quran. Bagaimana kita menciptakan satu suasana supaya suasana tidak terjadi seperti suasana zaman dulu. Ini teori-teori sosial yang diciptakan, yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perumpamaan tamsil ini di antara cara yang Allah gunakan untuk mengajari kita agar mudah untuk mencerna. Termasuk tadi di ayat ini, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Gambarannya orang kafir, gambarannya orang yang munafik itu seperti orang alladzi istawqada naran, orang yang menyalakan api, orang yang menyalakan lampu, kemudian falamma adha'at ma haulahu, setelah lampu itu terang benderang menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya, mati lampu. Ini pasti akan terjadi satu kegoncangan hati kita, bingung kita. Di rumah sendiri saja mati lampu bingung, apalagi di tempat yang asing, yang kita belum kenal, yang kita belum ketahui. Itulah gambarannya, hilangnya cahaya menjadikan kita bingung. Artinya apa? Dalam hidup kita ini butuh cahaya. Cahayanya apa? Cahayanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurun. Allah itu cahaya. Quran itu juga disifati sebagai an-nur, sebagai cahaya. Maknanya apa? Dalam hidup kalau kita ini jauh dari Quran, maka hati akan menjadi gelap gulita. Kalau hidup ini tidak ada pancaran ilahi, rasanya bingung. Meskipun harta banyak, itu ya ujung-ujungnya ini harta untuk apa? Bingung sendiri, gak ada tujuan. Tapi kalau diarahkan, ada cahaya dari cahayanya Allah. Oh, harta yang Allah titipkan ternyata ini hanya wasilah, ini hanya sarana bagaimana supaya dengan harta ini aku dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh, ternyata dunia ini hanya mazro'ah, hanya sawah ladang, bukan tujuan utama. Ternyata orientasi kita kadang-kadang dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur sampai malam, itu orientasinya sebagaimana yang disindir oleh Allah, jama'a malan wa addada. Jadi hari-harinya cuma jamaah amalan, ngumpul-ngumpul ke harta, wa addada, nanti malam diaudit, dihitung, begitu terus. Siangnya jamaah amalan, malamnya wa addada, jamaah amalan wa addada, jamaah amalan wa addada. Ngumpulkan harta dihitung lagi, ngumpulkan harta dihitung lagi. Banyak sekali orang yang orientasi hidupnya cuma ini, lupa terhadap orientasi yang harusnya jadi tujuan utama kita. Apa itu? Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim itu mengajarkan satu orientasi hidup kita, itu harusnya adalah sholat. Semua aktivitas ibadah atau aktivitas kegiatan hidup kita, apakah itu mencari kerja, cari uang, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, istilahnya begitu. Harusnya semua itu tujuan utamanya agar sholat kita itu terjaga. Ini Nabiullah Ibrahim. Beliau sampai berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita dalam doanya, Rabbana, duhai Tuhanku, inni askantu, sesungguhnya aku tempatkan min zurriyati, dari sebagian keturunanku, yaitu Nabiullah Ismail, dibawa jauh-jauh dari Palestina, bayi kecil, bayi yang masih merah, digendong oleh ibundanya yaitu Hajar, ribuan kilometer dari Palestina dibawa ke Mekah. Yang pasti dulu belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, juga belum ada mobil Alphard. Jadi nyaris hanya jalan kaki, paling banter naik onta. Tapi keroyo-royo dibawa susah payah, ditempatkan di satu tempat yang disifati oleh Quran biwadin ghairi dzi zar'in. Satu lembah yang lembah itu gak ada tanaman, gak ada sumber kehidupan apapun. Ini kan kalau bahasanya kita, ini orang mau membuang orang mau membunuh anaknya. Kalau logika umumnya kita barangkali mau mengatakan demikian. Tapi karena ini perintahnya Allah, dan kalau Allah sudah perintah, tidak mungkin Allah lepas, maka pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihidupi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keroyo-royo datang dari Palestina, ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram, ditaruh di sisi Ka'bah. Yang Ka'bah itu saat itu sudah tinggal puing-puingnya, tinggal qawaid, pondasinya saja. Jadi ditaruh di sana, inda baitikal muharram. Untuk apa? Kata Nabiullah Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Duhai Tuhanku, aku tempatkan anakku di sini, tidak ada tujuan harta, tidak untuk supaya dikenal oleh orang, tidak supaya jadi pemimpin yang hebat, tidak. Tapi tujuanku menempatkan anakku di sini, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya anakku ini bisa meneruskan perjuangan untuk menegakkan sholat. Karena kalau tidak ditempatkan di sana, maka kiblat sholat tidak ada yang mengenali lagi. Ka'bah sudah tidak menjadi kiblatnya sholat. Ka'bah sudah tidak lagi menjadi pusat peradaban. Makanya ketika kita sholat,
Misalnya sholat subuh dengan niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Ketika mengucapkan kalimat mustaqbilal kiblati, ya Allah saya sholat subuh 2 rakaat menghadap ke arah kiblat. Gambarkanlah bahwasanya kalimat mustaqbilal kiblat ini ternyata kalimat yang diperjuangkan susah payah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika zaman Rasulullah SAW yang ketika sudah diturunkan perintah untuk sholat 5 waktu, itu Nabi SAW mau kiblatnya ke Ka'bah bingung. Karena apa? Ka'bah saat itu sudah dipenuhi oleh patung-patung. Saking penuhnya patung yang ada di sekeliling Ka'bah sampai sudah nggak muat lagi tempatnya, itu dijejer di mas'ah, tempat sa'i antara sofa dan marwah. Itu kan panjang banget. Di tempat sofa itu pun sepanjang jalan penuh dengan patung-patung. Jadi patungnya dijejer sama banyak sekali. Karena apa? Zaman dulu sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang pergi haji itu bawa tokoh-tokohnya mereka masing-masing itu dibawa ke Ka'bah, kemudian ditaruh di situ. Jadi tokoh dibikin patung, dibawa ketika haji, ditaruh di sekeliling Ka'bah. Maka Ka'bahnya penuh, kemudian ditaruh di mas'ah tempat sa'i. Makanya Nabi SAW ketika haji, para sahabat ini sempat ragu, ini mau tawaf kok masih banyak patung, mau sa'i kok banyak patung. Hanya di dalam Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihi. Kalau kalian mau tawaf, fala junaha, maka tidak berdosa. Karena kalian itu meskipun di situ masih ada patung, masih ada berhala-berhala, kalian tidak menyembah patung. Maka kata Allah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihi. Kalau kalian mau tawaf, mau sa'i, sudah sa'i saja, nggak berdosa meskipun di situ masih ada patung-patung. Ini ayat yang kemudian memberikan satu kemudahan kepada para sahabat yang dulu itu bingung mau tawaf, mau sa'i masih banyak patung-patung. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini liyuqimus shalah, mengajarkan kepada kita orientasi hidup kita itu bukan materi, bukan harta, bukan kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, tapi semua itu kata Nabiullah Ibrahim harusnya dijadikan sebagai sarana agar apa? Agar terjaganya sholat kita, agar terjaganya komunikasi hubungan silaturahim kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jauh daripada nur, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Allah, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Jadi mereka kemudian dihilangkan oleh Allah cahaya. Orang yang dihilangkan oleh Allah cahayanya, hidupnya pasti blasuk-blasuk, hidupnya pasti gak akan terarah. Karena apa? Karena tidak dipandu oleh cahaya ilahi. Maka mari kita dekati kembali, berdialog dengan Al-Quran, berdiskusi dengan Al-Quran, isi hati kita, pikiran kita, lisan kita tidak pernah kering dari bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW tidak kurang-kurangnya memberikan motivasi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan kepada kita yang pernah baca. Akan datang menjadi advokatnya kita ketika kita berada di mahkamahnya Allah.
sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sudah mau dimasukkan ke dalam neraka karena dosa dan khilaf kita. Tapi datang itu Quran jadi advokat kita. Datang Al-Quran membantu sebagai orang yang senantiasa tadi mengatakan, mengadvokasi kita, bantuan hukum kepada kita, akan mempertanyakan kepada malaikat itu si fulan meskipun dia pernah dosa maksiat, tapi dalam hatinya ada aku, dalam lisannya ada aku. Maka bagaimana mungkin aku yang ada di dalam hatinya kemudian dia disiksa? Maka pasti aku ikut tersiksa di dalam. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dalam hatinya ada Quran, di dalam lisannya ada Quran, maka insya Allah betul-betul ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bahwa Quran akan datang di hari kiamat menjadi penolong untuk kita. Maka sekali lagi, ayo kita biasakan dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Itulah nur cahaya Allah yang sedikit demi sedikit itu ditancapkan di dalam hati kita, sehingga apa? Hati ini penuh dengan cahaya. Kalau hati ini penuh dengan cahaya, menjadi terang. Kita ngasih nasihat, juga nasihatnya baik, tidak hadun nafsi. Kadang-kadang orang ngasih nasihat, tapi sebetulnya nasihat itu untuk kepentingannya dia sendiri. Tapi kalau dia itu hatinya luas, jembar, maka nasihatnya menjadi nasihat yang bijaksana, bukan bijaksana. Kadang orang nasihat si nasihat, tapi bijaknya bukan bijaksana, tapi bijak sini. Hadun nafsi, ada kepentingan dirinya orang yang memberi nasihat. Tapi kalau orang yang hatinya penuh dengan cahaya, nasihatnya itu nasihat yang proporsional, yang kira-kira dibutuhkan sesuai dengan orang yang kita nasihat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi satu gambaran orang yang menyalakan api kemudian dihilangkan cahayanya oleh Allah, wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, maka tidak akan ada bekas cahayanya, yang ada hanya zulumat, kegelapan, la yubsirun, yang mereka itu kemudian tidak bisa melihat apa-apa. Jadi melihat Allah saja tidak bisa. Padahal Allah itu disifati, Allah punya sifat az-zahir wal batin. Allah itu maha cetoy-loyo, maha tampak, sekaligus maha rahasia. Ketika Allah disifati maha tampak, kok tidak sampai kita sebagai makhluk nggak bisa melihat kebesaran Allah, kebangetan. Inilah puncak daripada puncak kegelapan, ketika seorang makhluk sudah tidak kenal lagi dengan Khaliqnya. Ketika manusia sudah tidak kenal dengan Tuhannya, itu adalah zulumat atau kegelapan yang paling gelap. Makanya zaman orang yang tidak kenal dengan Tuhan di zaman Rasulullah SAW disebut sebagai jahiliyah, orang yang bodoh. Karena apa? Karena dengan Tuhannya saja nggak kenal. Maka di dalam syariat, tugas utama kita, kewajiban pertama kita bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi apa? Dalam kitab akidah disebutkan awwalu wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama manusia itu adalah ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah dengan sebenar-benarnya, bistiqoni, dengan keyakinan yang mantap. Ini kalau orang sudah kenal dengan Allah, ini rasanya enak, sholatnya jadi nikmat. Tapi kalau orang belum kenal Allah, rasanya ini sholat setiap hari kok begitu-begitu terus, nggak ada perubahannya. Boyo ada mungkin supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Sholat dikasih musik,
atau sholat menghadap kemana misalnya. Enggak, sholat ya tetap seperti itu, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang dalam kegelapan ini la yubsir, pasti tidak akan bisa melihat apa-apa. Maka dengan kita dekat dengan Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita akan semakin terarah, hati kita ini akan menjadi hati yang senantiasa khusyuk, khudu, hadir di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanyakan untuk